Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BS Smart Channel. Pada video kali ini melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan asesmen 3 pada LKS halaman 24 ya. Yang mana buku yang kita pakai ya, yaitu salah satu buku ya penerbit dari Intan Pariwara. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nomor 6 sampai nomor 10. Yang mana materinya terkait dengan fungsi inverse. Nah, nomor 6. Bentuk soalnya jika inverse fungsi fx sama dengan 6x dikurang 13 adalah f berpangkat min 1 atau f inverse x, maka nilai f inverse 11 adalah. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, teman-teman ya. Di video sebelumnya kita juga sudah bahas tuh mengenai sifat-sifat ya dari suatu fungsi inverse. Namun yang pertama kita lakukan dengan cara biasa dulu ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah f inverse 11, artinya kita tentukan dulu inverse dari fungsi fx ya, yaitu f inverse x, kemudian variabel x-nya kita ganti dengan 11 gitu ya. Sehingga fx sama dengan 6x dikurang 13. Untuk menentukan inverse-nya yang pertama kita ganti fx-nya dulu dengan y ya, sehingga diperoleh y sama dengan 6x dikurang 13. Nah, setelah diganti variabel x-nya menjadi y, menjadi persamaan y gitu ya, y sama dengan, maka kita akan mencari x sama dengan ya, persamaan x-nya sebagai inverse dari fungsi tersebut. Nah, variabel x-nya di sini ada di ruas kanan, maka yang kita pindahkan adalah min 13 ke ruas kiri. Di ruas kiri masih ada variabel y, sehingga min 13 pindah ruas menjadi plus ya, berubah tanda. Kita bisa tukar dulu posisinya, ditukar aja ya tanpa mengubah tanda. Nah, sehingga karena kita mau mencari variabel x-nya di sini masih ada 6, 6 ini kita pindahkan juga ke kanan. Karena 6 di sini posisinya mengalih, 6 kali x, maka pindah ruas membagi ya, membagi nilai yang ada di ruas kanan, yaitu y ditambah 13 dibagi 6. Nah, inilah persamaan x-nya. Maka inilah inverse dari fungsi fx yang ada. X ini kita bisa ganti menjadi f inverse x. Karena fungsinya x, maka variabel y yang ada di ruas kanan juga diganti menjadi x. Sehingga y tambah 13 menjadi x tambah 13 per 6. Itulah inverse dari fungsi fx yang ada. Nah, setelah dapat inverse-nya, maka f inverse 11 baru bisa kita tentukan. Maksudnya gimana nih? Artinya variabel x yang ada di sini diganti dengan 11. Sehingga x tambah 13 menjadi 11 tambah 13. Gitu ya. Dibagi 6 tetap. Sehingga kita selesaikan nih. 11 ditambah 13, 24 dibagi 6, berapa? 4 gitu ya. Inilah nilai dari f inverse 11 gitu ya. Jadi jawabannya A gitu ya. Nah, namun kita bisa buktikan dulu ya. Kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat-sifat dari inverse ya. Nah, jadi karena di sini dikatakan inverse fungsi fx sama dengan 6x dikurang 13 adalah f inverse x, maka kita misalkan nih f inverse 11 ini kita misalkan dengan c misalnya ya, maka diperoleh FC sama dengan 11 ya. Nah, ini sifat yang kemarin ya. Jika ada FA sama dengan B, maka inverse-nya yaitu F inverse B sama dengan A. Ya, posisinya ditukar nih. Dari fungsi 11 sama dengan C menjadi fungsi C sama dengan 11 ya. Jadi ini sifat salah satu ya, sifat dari fungsi inverse. Yang mana kegunaannya memang untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang bentuknya seperti nomor 6 ini gitu ya. Sehingga diperoleh nih rumus FC sama dengan 11. Artinya apa? Artinya Fx tadi mana? Nah, Fx sama dengan 6x dikurang 13. Fx 6x. Nah, sekarang menjadi Fc. Berarti variabel x diganti dengan C. Berarti 6x menjadi 6C dikurang 13. Gitu ya, sama dengan 11. Nah, yang mau kita cari apa? Yaitu F inverse 11. F inverse 11 itu sama dengan C. Nah, di sini sudah ada variabel C, maka nilai C inilah yang akan kita cari. Sehingga
min 13-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya, sehingga menjadi tambah 13. Sehingga diperoleh 6C sama dengan 11 ditambah 13, 24 ya. Nah, untuk mencari C-nya, 6-nya kita pindahkan juga. Karena posisi 6 di sini mengalih, maka pindah ruas membagi. Sehingga diperoleh 24 dibagi 6, 4. Gitu ya. Nah, nilai C tadi apa? Nilai C tadi yaitu F inverse 11. Maka F inverse 11-nya sama dengan 4. Ternyata sama ya. Dengan cara apalagi namanya bersusun gitu ya. Cara lengkap. Kita tentukan dulu inverse-nya baru ganti variabel X-nya dan menggunakan sifat diperoleh hasil yang sama ya. F inverse 11 sama dengan 4. Maka memang benar jawabannya adalah A gitu ya. Jadi ini hanya salah satu ya. Artinya teman-teman bisa menggunakan salah satu dari kedua cara yang ada ya. Yang mana yang lebih mudah dan lebih dipahami gitu ya. Nah, sekarang nomor 6 sudah selesai. Kita pindah ke nomor 7. Nomor 7 sama juga nih. Soal nomor 6 tadi. Cuma variasi bentuk soalnya saja yang beda ya. Nah, diketahui fungsi fx 3x tambah 1 per 4. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx, berapakah nilai dari f inverse 7 ya? Berarti sama nih dengan nomor 6 tadi. Coba di sini kita langsung pakai sifatnya tadi ya. Karena inverse fx sama dengan 3x tambah 1 per 4 adalah f inverse x, maka kita bisa misalkan nih ya, f inverse 7 sama dengan C. 7 ini kan yang ditanyakan ya di soal. Sehingga karena f inverse 7 sama dengan C, maka fungsi C-nya menjadi sama dengan 7 gitu ya. Nah, selalu dibolak-balik ya gitu ya untuk menentukan inverse satu fungsi. Sehingga dapat rumus nih, yaitu FC sama dengan 7. Maksudnya apa nih? FC sama dengan 7. FC artinya fungsi fx-nya variabel x-nya diganti dengan C. Fungsi fx-nya kan 3x tambah 1 per 4. Maka 3x variabel x-nya diganti dengan C gitu ya. Sehingga diperoleh 3C tambah 1 per 4 sama dengan 7. Kita mau mencari apa? Mencari f inverse 7-nya atau C-nya. Nah, di sini kan sudah ada nih variabel C. Berarti tinggal kita pindahkan yang lain ke luar kanan. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka kita kali silang ya. Anggap saja 3C tambah 1 per 4 sama dengan 7 per 1 gitu ya. Sehingga 7 dikalikan dengan 4. Karena 4 di sini membagi pindah ruas jadi mengalih. Sehingga 3C tambah 1 sama dengan 7 kali 4, 28 gitu ya. Nah, kita pindah di sini. Nah, 3C tambah 1 sama dengan 28. Maka kita mau cari C-nya, satunya kita pindah ruaskan ke kanan. Plus 1 pindah ruas jadi min ya. Sehingga 3C 28 dikurang 1, 27. Maka C-nya bisa diperoleh nih. Di sini ada 3 yang mengalih. Kalau pindah jadi pembagi gitu ya. Sehingga 27 dibagi 3, 9. Inilah nilai C atau nilai dari F inverse 7-nya ya. Jawabannya 9. Maka jawaban yang benar adalah D gitu ya. Nah, simpel ya. Jadi tidak perlu lagi kita cari dulu inverse dari fungsi fx. Baru variabel x-nya diganti dengan nilai yang diminta. Anggaplah di sini 7 ya. Kita bisa langsung menggunakan sifat-sifat yang ada gitu ya. Nah, semoga dua soal ini sudah bisa memahamkan terkait dengan sifat inverse yang ada ya. Yaitu jika ada FA sama dengan B, diperoleh inverse F inverse B sama dengan A gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini variasi lagi. Diketahui dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Jika fungsi hx adalah penjumlahan f dan g, maka bagaimanakah inverse dari fungsi h? Maka di sini yang pertama yang harus kita cari apa dulu nih? Fungsi hx-nya dulu ya. Yang mana hx-nya itu penjumlahan antara fungsi f dan fungsi g gitu ya. Nah, f tambah gx ini bisa kita jabarkan, maksudnya fx ditambah gx gitu ya. Nah, fx-nya kan ada tuh di soal ya kan, fx-nya 3x per x tambah 1, maka kita masukkan di sini yaitu 3x per x tambah 1 ditambah gx-nya juga sudah ada di soal yaitu x per 2x tambah 2, maka di sini ditulis ditambah x per 2x tambah 2 gitu ya. Nah, sehingga
Untuk mencari HX-nya tinggal kita selesaikan. Nah, karena di sini pecahan, penjumlahan pecahan, maka untuk menjumlahkannya kita harus samakan dulu penyebutnya gitu ya. Penyebut berapa kira-kira? Di sini penyebutnya X tambah 1 dan 2X tambah 2. Maka yang mana kira-kira yang bisa diikuti? Nah, maka yang 2X tambah 2 ya, dengan catatan yang fungsi fx-nya tadi kita kali dengan 2. Sehingga diperoleh 2 dikali 3X per 2 dikali X tambah 1. Kenapa dikali 2? Biar penyebutnya bisa sama ya. Karena kalau ini dikali menjadi 2 kali 3X menjadi 6X, 2 kali X tambah 1 menjadi 2X tambah 2 ya. Maka samalah penyebutnya ya, yaitu penyebut 2X tambah 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 6X ditambah X atau 6X tambah 1 ya. Sehingga diperoleh 7X. Maka inilah fungsi HX sebenarnya. Gitu ya. Nah, setelah dapat fungsi HX-nya, maka barulah kita mencari inverse-nya ya. Yang ditanyakan kan di sini inverse, fungsi H. Nah, maka kita tentukan nih dengan langkah-langkah yang ada. Pertama kita ganti fungsinya menjadi Y, maka diperoleh Y sama dengan 7X per 2X tambah 2. Gitu ya. Setelah diubah menjadi persamaan Y, cari persamaan X-nya. Gitu ya. Nah, karena bentuknya seperti ini lagi-lagi dikali silang ya. Maka Y dikali dengan 2X tambah 2. Gitu ya. Karena di sini 2X tambah 2 posisinya membagi, kita pindahkan jadi mengali. Sehingga Y dikali 2X tambah 2 sama dengan 7X. Nah, di sini kan pakai kurung. Artinya dikali masuk ya. Jadi Y dikali dulu dengan 2X diperoleh 2YX gitu ya. Kemudian Y dikali 2 menjadi 2Y sama dengan 7X. Nah, karena kita mau mencari persamaan X, maka yang ada variabel X-nya kita satukan di ruas kiri. Yang mana? Di sini yang ada X-nya yaitu 2YX dan 7X. 7X yang di ruas kanan. Maka 7X ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 2YX tetap, 7X pindah ruas jadi min 7X. Sama dengan, maka yang 2Y ini karena tidak ada variabel X-nya, kita pindah ke ruas kanan. Gitu ya. Sehingga menjadi min 2Y. Nah, di sini ada dua nih variabel X, dua suku yang ada variabel X-nya. Kita bisa faktorkan atau kita ambil nih variabel X masing-masing. Gitu ya. Sehingga 2YX, X-nya sudah kita ambil, tersisa 2Y gitu ya. Dan min 7X, variabel X-nya juga sudah kita ambil, maka tersisa min 7-nya. Karena kalau dikali masuk, diperoleh hasil yang sama gitu ya. Sama dengan min 2Y. Nah, setelah bentuknya seperti ini, variabel X-nya sudah tunggal nih, maka bisa kita cari persamaan X-nya. Nah, maka yang 2Y dikurang 7 kita pindahkan lagi ke ruas kanan. Ya, posisinya mengali, maka kalau pindah ruas menjadi pembagi. Membagi min 2Y. Gitu ya. Nah, setelah dapat persamaan X-nya, maka itulah inverse dari HX-nya. Ya, tinggal kita ganti. H inverse X menjadi apa? Semua variabel Y kita ganti menjadi variabel X. Sehingga min 2Y menjadi min 2X. Per 2Y kurang 7 menjadi 2X dikurang 7. Itulah inverse dari fungsi H. Gitu ya. Jawaban yang benar adalah option yang A. Gitu ya. Jadi nomor 8 ini hanya variasi saja ya. Untuk mencari inverse dari fungsi yang ditanyakan, kita cari dulu, tentukan dulu fungsinya seperti apa. Oh, fungsinya merupakan penjumlahan dua fungsi yang ada. Gitu ya. Oke. Nomor 9. Nomor 9. Kita mau mencari inverse fungsi komposisi ya. Nah, diketahui fungsi fx dan fungsi gx, jika inverse dari f komposisi gx adalah f komposisi g inverse, maka berapakah nilai ya dari f komposisi G inverse tersebut ya. Jadi ini variasi lagi ya. Jadi komposisi inverse dari fungsi komposisi ya. Nah, ini juga sudah kita bahas secara khusus pembahasannya. Teman-teman bisa cek videonya di playlist kami ya. Nah, oke. Nah, berarti untuk mencari inverse dari F komposisi G, maka terlebih dahulu kita harus menentukan dulu F komposisi G-nya gitu ya. Sehingga F komposisi G bisa diperoleh dengan catatan gimana kemarin. Penyelesaiannya dari kanan ke kiri dulu. Artinya
fungsi G disubstitusikan ke fungsi fx gitu ya. Sehingga f komposisi G menjadi f dalam kurung gx gitu ya. Nah, di sini kan ada gx. Gx ini adalah fungsi. Sedangkan di soal fungsi gx-nya juga diketahui, yaitu x tambah 3 per 2 dikurang x. Maka f dalam kurung gx ini bisa diubah menjadi f x tambah 3 per 2 dikurang x. X tambah 3 per 2 dikurang X ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah nilai dari fungsi Gx gitu ya. Nah, kemudian maksud dari F dalam kurung X tambah 3 per 2 dikurang X ini apa lagi? Nah, di sini kan di soal ada tuh fungsi fx-nya yaitu 2x kurang 1. Perhatikan fungsinya. Dalam kurungnya di sini X, maka variabelnya juga X. Nah, bagaimana kalau dalam kurungnya diganti menjadi X tambah 3 per 2 dikurang X? Maka ya jelas 2x ini variabel x-nya di sini nih diganti juga dengan x tambah 3 per 2 dikurang x. Sehingga diperoleh 2 dikali x tambah 3 per 2 dikurang x dikurang 1 ya. Nah, ini adalah fungsi fx yang variabel fx-nya yang dalam kurung diganti dengan nilai fungsi gx-nya tadi ya. Nah, jadi ini diapakan nih? Nah, ini bisa dikali masuk ya. Sehingga 2 kali x 2x, 2 kali 3 6 ya. Per 2 dikurang X dikurang 1. Nah, karena ini penjumlahan, pengurangan ya, salah satunya adalah pecahan, maka agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan, maka yang satu ini juga harus diubah menjadi pecahan, yang penyebutnya 2 dikurang X. Berarti berapa dibagi 2 dikurang X, hasilnya 1. Ya, 2 dikurang X, gitu ya, karena 2 dikurang X per 2 dikurang X, hasilnya 1 ya. Jadi kita tidak mengubah soal. Cuma kita mau menyamakan penyebut yang ada, gitu ya. Sehingga karena penyebutnya sudah sama nih, kita ambil satu penyebut saja. Pembilangnya kita bisa jumlahkan. 2x dikurang min x gitu ya. Nah, kita langsung cepat aja teman-teman ya. Sehingga 2x dikurang min, kurang min. Jadi tambah gitu ya. 2x tambah 1 jadi 3x. Gitu ya. Kemudian 6 dikurang 2, 4. Tambah 4. Itulah f komposisi gx-nya. Gitu ya. Nah, setelah dapat nih f komposisi gx-nya yang ditanyakan kan inverse-nya. Nah, maka f komposisi gx ini kita inverse-kan. Caranya sama. Fungsinya kita ganti menjadi persamaan y ya. Simpel aja untuk inverse ya. Meskipun di video sebelumnya ya di mengenai pembahasan khusus untuk inverse bisa digunakan dua cara ya. Bisa ini kita jabarkan menjadi G inverse komposisi F inverse ya. Nah, teman-teman bisa ceklah di sana. Nah, kita selesaikan di sini dengan langkah-langkah menentukan inverse seperti biasa. Ya, yang pertama ganti variabel fungsinya menjadi y, diperoleh y sama dengan ya 3x tambah 4 per 2 dikurang x. Nah, setelah diganti menjadi persamaan y, maka kita cari persamaan x-nya gitu ya. Kita kali silang nih, sehingga y dikali 2 dikurang x sama dengan 3x tambah 4 gitu ya. Di sini ada perkalian nih, berarti kali masuk. Y dikali 2y, 2y, y dikali min x, min yx gitu ya. Sama dengan 3x tambah 4. Kita mau mencari nih persamaan x-nya ya. Maka yang ada variabel x-nya kita gabung jadi satu. Karena di sini negatif, yang 3x ini positif, maka yang min yx ini kita pindah ke ruas kanan, biar positif gitu ya. Maka yang di ruas kiri tetap 2y, yang 4 ini kita pindah ruas. Jadi min 4. Atau bisa kita tukar lagi posisinya, biar variabel x-nya di ruas kiri gitu ya, tanpa mengubah tanda. Nah, karena di sini ada dua suku yang punya variabel x, maka masing-masing variabelnya kita ambil tuh. Maka 3x, x-nya sudah kita ambil, tersisa 3 gitu ya. Kemudian yx, x-nya juga sudah diambil, tersisa y-nya saja ya. Sehingga diperoleh 3 x dikali 3 tambah y sama dengan 2y dikurang 4. Maka dapat diperoleh persamaan x-nya, yaitu pindahkan 3 ditambah y ke ruas kanan dengan membagi ya, membagi 2y dikurang 4. Nah, inilah persamaan x yang ada. Persamaan x-nya itulah inverse dari fungsi yang ada, yaitu inverse dari f komposisi gx. Nilainya variabel y-nya diganti dengan x ya, yaitu 2y kurang 4 menjadi 2x kurang 4. Per 3 tambah y bisa diputar menjadi x tambah 3 ya. Di variabelnya dikedepankan ya, dibawa ke kiri. Nah, inilah inverse dari fungsi
komposisi F, komposisi GX-nya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk invers fungsi komposisi. Lanjut nomor 10 ya, nomor terakhir. Nah, ini variasi lagi ya, menentukan fungsi apa ini? Fungsi kanan ya dari suatu invers komposisi. Nah, di sini diketahui F komposisi inversnya ya, dan salah satu fungsinya yaitu Fx. Yang ditanyakan adalah fungsi Gx-nya. Maka untuk mencari fungsi Gx kita cari dulu F komposisi G-nya ya, fungsi asalnya. Ini kan yang diketahui inversnya. Maka untuk mencari fungsi asal suatu invers kita inverskan lagi. Gitu ya. Jadi untuk mencari suatu kebalikan kita balikan lagi ya. Misalnya nih dari kiri ke kanan, maka untuk ke kiri maka kita balikan lagi gitu ya. Sehingga untuk mencari F komposisi Gx-nya, maka F komposisi invers G inversnya ini kita inverskan lagi ya. Maka kita pakai langkah-langkah invers ya. Nah, semoga tidak bosan nih ya bagaimana cara menentukan invers suatu fungsi biar makin paham gitu ya. Yang pertama ganti fungsinya menjadi variabel y ya. Jadi bagaimanapun bentuk fungsinya ya, tidak mesti hanya fungsinya fx saja, tapi bisa juga fungsi gx atau bahkan fungsi komposisi atau bahkan invers fungsi komposisi ya. Selama itu fungsi maka ganti menjadi variabel y gitu ya. Untuk menyederhanakan persamaannya menjadi y sama dengan 3x dikurang 1 per x tambah 7. Langkah yang selanjutnya cari persamaan x-nya. Kalau bentuknya begini selalu kali silang teman-teman ya. Sehingga y dikali dengan x tambah 7 sama dengan 3x dikurang 1. Nah ini dikali masuk sehingga diperoleh y kali x, y dikali 7, 7y. Gitu ya. Sama dengan 3x dikurang 1. Lagi-lagi ada dua suku nih yang punya variabel x, maka yang ada variabel x-nya kita gabung. Karena semuanya positif, maka jelas yang di kanan kita pindah ke kiri. 3x-nya menjadi min 3x. Sama dengan di sini tuan rumahnya kan min 1. Yang pindah adalah 7y. Maka kalau pindah ruas menjadi min 7 gitu ya. Kemudian di sini yx dan min 3x masing-masing punya variabel x. Kita ambil nih variabel x-nya. Sehingga tersisa y dikurang 3 gitu ya. Sama dengan min 1 dikurang 7y. Maka dari sini dapat diperoleh fungsi x-nya. Persamaan x-nya. Yaitu min 1 dikurang 7y per y dikurang 3. Nah, karena ini adalah persamaan x-nya, maka inilah invers dari invers komposisi ya, F komposisi G. Karena invers diinverskan, maka kembali ke fungsi asalnya ya. Maka diperolehlah F komposisi Gx-nya, yaitu min 7x dikurang 1 ya. Jadi tinggal ditukar nih, yang ada variabelnya di depan, cuma variabel y menjadi variabel x gitu ya. Per y dikurang 3 menjadi x dikurang 3. Nah, inilah F komposisi Gx-nya. Yang ditanyakan kan adalah fungsi G atau fungsi kanan ya dari fungsi komposisi yang ada. Karena sudah diketahui F komposisi Gx-nya, ini tadi penyebarannya menjadi F dalam kurung Gx ya. Gx-nya yang mau dicari. Nah, sudah ada nih di sini. Nah, ini kurang satu kurungnya teman-teman ya. Oke, sehingga F komposisi Gx-nya kan ada tuh nilainya, yaitu min 7x dikurang 1 per x dikurang 3. Sedangkan F Gx ini maksudnya apa? Di sini kan ada fx sama dengan 2x tambah 1. Fx variabelnya 2x gitu ya. Nah, sekarang dalam kurungnya diganti menjadi gx ya, menjadi fgx. Berarti kalau dalam kurungnya menjadi gx, maka 2x-nya menjadi 2gx tambah 1 gitu ya. Sehingga dapat nih sudah variabel fungsi gx yang akan kita cari. Nah, berarti tinggal yang lain kita pindahkan ya. Nah, ini kita tukar lagi posisinya sehingga fungsi yang mau dicari berada di ruas kiri ya, tanpa mengubah tanda. Oke, karena fungsi gx-nya mau dicari, maka yang satu ini kita pindah ruaskan dulu ya. Pindahkan ke ruas kanan, plus 1 menjadi min 1 gitu ya. Karena ini penjumlahan pecahan, lagi-lagi yang satu ini kita harus jadikan penyebut x dikurang 3 gitu ya. Sehingga berapa dibagi x dikurang 3 hasilnya 1. Itu pasti x dikurang 3 sendiri ya. Karena x dikurang 3 dibagi x kurang 3 hasilnya 1. Tidak mengubah soal ya. Karena
apalagi namanya, pembaginya sudah sama nih, maka penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan, yaitu min 7x dikurang x gitu ya. Min 7 dikurang 1, jadinya min 8x. Kemudian min 1 dikurang min, kurang min, min kali min plus. Jadi min 1 tambah 3 plus 2 gitu ya. Masih ada 2 nih. 2 di sini posisinya mengalih ya. Nah, maka kalau pindah ruas dia membagi. Membagi yang mana? Yaitu min 8x tambah 2. Sehingga gx-nya min 8x dibagi 2, min 4x plus 2 dibagi 2 plus 1 per x dikurang 3. Itulah fungsi gx-nya ya. Maka jawaban yang benar yaitu yang option B. Gitu ya. Nah, demikian mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan soal ya, asesmen 3 pada LKS halaman 24 nomor 5 sampai nomor 10 yang membahas terkait dengan fungsi inverse ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya buat teman-teman khususnya yang kelas 11. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Untuk materi yang lainnya nantikan pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.